Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester ganjil, yaitu materinya tentang bab 7 beriman kepada hari akhir. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir. Kita melihat yang jelas hari akhir ini termasuk rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Untuk KD yang kita bahas saat ini, kita fokusnya yaitu tentang memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Dari sini kita akan mendapatkan suatu indikator, yaitu menganalisis makna iman kepada hari akhir, menyimpulkan makna iman kepada hari akhir. Dari sini nanti kita akan membahas suatu tujuan pembelajaran atau yang diharapkan nanti peserta didik itu atau kalian semuanya mendapatkan pemahaman, yaitu tentang makna iman kepada hari akhir serta bisa mengimplementasikannya. Sebelum kita mengawali di momen materi iman kepada hari akhir ini, ada satu, yaitu pertanyaan yang bisa menggugah hati kalian masing-masing, yaitu apa sih yang kalian pikirkan tentang hari akhir? Pertanyaan yang nomor satu ini pasti akan mendapatkan suatu respon atau jawaban dari kalian dengan berbeda. Yang jelas hampir rata-rata menjawabnya takut. Bukan berarti takut ini nanti terus tidak mengerjakan sesuatu di dunia ini, enggak, tetapi harus malah selalu semangat untuk berbuat baik agar kelak istilahnya kita di hari akhir mendapatkan syafaat atau pertolongan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Yang jelas alasannya hampir rata-rata nanti kita, yaitu karena termasuk rukun iman yang kelima. Dari sini nanti kita akan mendapatkan suatu pembahasan, yaitu apa sih dalilnya tentang hari akhir. Hari akhir di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 dijelaskan, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di alam kubur. Harus yakin dan meyakini bahwa kiamat itu pasti datang, dan yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini nanti
kita bisa mempelajari dari infografis ini. Infografis ini yaitu membahas masalah atau menunjukkan alur dari hari akhir, mulai dari kiamat sugro, kiamat kubro, yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaza, surga dan neraka. Dari melihat infografis ini, ternyata banyak materi di iman kepada hari akhir. Yang ini nanti kita harus meyakini kita akan mengalaminya. Bagaimana kita biar siap untuk nanti kehidupan kelak di akhirat? Yang jelas kita selalu menebarkan perbuatan yang baik. Pada kesempatan ini, apa sih pengertian dari hari akhir itu? Yaitu hari berakhirnya kehidupan di dunia. Itulah hari akhir. Sedangkan iman kepada hari akhir itu mempunyai makna sendiri, yaitu kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu-waktu datangnya untuk yang namanya hari akhir ini. Selain itu nanti kita akan mendapatkan atau pemahaman ada nama lain dari hari akhir. Yang pertama, hari kiamat atau hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Terus ada nama lain dari hari akhir yaitu al-waqiah, hari yang pasti kejadiannya. Al-haqqah, hari yang sangat nyata dan benar adanya. Al-jammah, at-jamah, at-tamah, atau bencana kehancuran pada hari itu sangat umum. Al-azifah, kejadian hari itu sudah dekat. Al-qari'ah, hari yang menggetarkan hati. Al-zalzalah, hari berguncang. Yaumuddin, yang menguasai hari pembalasan. Yaumul azam, hari yang besar. Ternyata kita banyak sekali nama-nama hari akhir ini. Yang selanjutnya yaitu ada Yaumus Saroh, kejadian yang sangat cepat, singkat, sampai-sampai nanti kita mau bersembunyi pun tidak bisa apabila kita mengalami yang namanya hari akhir atau hari kiamat itu, atau jelasnya lagi kiamat kubro. Yaumul Hasroh, penyesalan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yaumul Fa'il, hari pemisahan. Yaumul Taghabun, hari kerugian, ditampakkan segala kesalahannya. Yaumul Wa'id, hari terlaksananya ancaman. Dari nama-nama lain dari hari kiamat tadi, kita mendapatkan lagi materi yaitu tentang hari akhir. Itu ada dua, yang jelas ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Untuk kiamat sugro itu nanti mempunyai pengertian yaitu kiamat kecil atau berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Untuk pengertian dari kiamat kubro itu mempunyai arti kiamat besar, yaitu terjadinya kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta ini. Dari sini kita dapatkan lagi suatu kejadian kiamat sugro. Apa saja tuh kejadian kiamat sugro itu? Yang jelas
satu, kematian. Yang kita bisa saksikan saat ini sama persisnya nanti datangnya juga tiba-tiba, ndak ada yang tahu, ndak ada yang bisa merencanakan kematian kecuali yaitu orang yang putus asa, yaitu bunuh diri, dan itu tidak diperbolehkan untuk kita. Kita harus tetap semangat walaupun banyak kesalahan, kita harus berusahanya untuk menambah kebaikan agar nanti kelak timbangan kita mungkin bisa seimbang atau malah bisa jauh lebih banyak timbangan baiknya. Selanjutnya yaitu bencana alam. Bencana alam seperti banjir, longsor, tsunami itu termasuk dari salah satu bentuk kejadian kiamat sugro. Selanjutnya yaitu ada lagi tentang faktor kelalaian manusia seperti kecelakaan atau kita mendapatkan suatu musibah, itu juga termasuk dari kejadian kiamat sugro. Apa sih tanda-tanda dari kiamat kubro? Dari sini tadi setelah kita membahas kiamat sugro, kita lanjut ke tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat kubro tanda-tandanya yaitu keluarnya Dajjal yang mengajak manusia itu kepada jalan yang sesat, keluarnya Al-Mahdi yang akan menegakkan keadilan, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya awan hitam. Awan hitam ini sangat pekat, tidak seperti awan hitam yang akan mau turun hujan, itu sangat-sangat berbeda. Selanjutnya yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini salah satu tanda yang bisa disaksikan secara langsung karena terbitnya matahari biasanya dari timur dan tenggelam sebelah barat, sekarang sebaliknya, dan ini nanti termasuk dalam tanda-tanda kiamat kubro. Keluarnya binatang melata pada pagi hari, ini jangan salah persepsi, ini juga bisa termasuk tanda-tanda, tapi binatang ini bisa berbicara. Mungkin nanti kita akan kaget untuk tanda-tanda yang terakhir ini. Dari tanda-tanda ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran surat An-An'am ayat 134, yaitu sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Jadi nanti kiamat kubro itu tidak ada yang bisa menolak kecuali Allah sendiri yang menentukannya. Gambaran kiamat kubro yang jelas ada banyak sekali nanti gambaran. Yang pertama yaitu malaikat Israfil itu meniup sangkakala untuk kali pertamanya, lalu semua makhluk itu akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68. Langit bisa terpecah belah, Al-Muzammil ayat 18. Manusia menjadi seperti anai yang berterbangan dan gunung-gunung yang berhamburan. Itu Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Selanjutnya yang keempat, terjadi goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban beratnya, itu ada di Quran Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Dari sini kita bisa melihat lagi suatu gambaran, yaitu langit terbelah, bumi diratakan, itu Al-Insyiqaq ayat 84. Bintang jatuh berserakan, lautan meluap, itu ada di Al-Infitor ayat 1 sampai 4. Matahari digulung, bintang berjatuhan, gunung dihancurkan.
Itu ada di Quran surat At-Takwir ayat 1-6. Gambaran kiamat kubro ada lagi, yaitu mata terbelalak karena ketakutan, bulan hilang cahayanya, matahari dan bulan dikumpulkan menjadi satu. Quran surat Al-Qiyamah ayat 7 dan 9. Dari melihat beberapa gambaran kiamat kubro ini, kita sudah bisa merasakan betapa dahsyatnya kejadian yang dinamakan kiamat kubro ini. Semuanya bingung mencari keselamatan dan semuanya tidak ada yang bisa menyelamatkan. Semuanya akan mengalami yaitu yang namanya kiamat kubro ini, dan nanti ada kehidupan setelah kiamat kubro ini. Selanjutnya ada proses kehidupan di akhirat. Ada 7 proses kehidupan akhirat. Yang pertama alam barzah, yang kedua yaumul ba'ad, yang ketiga yaumul hasar, yang keempat yaumul hisab, yang kelima yaumul mizan, yang keenam yaumul jaza, dan yang ketujuh surga dan neraka. Melihat proses kehidupan di akhirat ini, ada 7 proses yang nanti kita harus meyakini kita akan merasakan, yaitu suatu kehidupan yang kekal abadi yang setelah kehidupan di dunia. Yang jelas ada suatu proses kehidupan yang dimulai dari alam barzah, yaumul barzah, yang di sini alam barzah dikenal dengan alam kubur, yaitu alam yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat, yang mungkin bisa kita saksikan di saat kita menguburkan suatu jenazah. Itulah gambaran di alam kubur. Tidak ada cahaya, tidak ada penerangan. Siapa yang bisa menerangi? Ya amal kita masing-masing. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 100, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Dibangkitkan ini yang dinamakan yaitu yaumul ba'ad. Ini bisa terjadi setelah ada tiupan sangkakala yang kedua dari malaikat Israfil. Malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua ini menandakan atau membangkitkan semua manusia yang ada di alam kubur. Itu semuanya hidup dan menuju ke padang mahsyar, tempatnya yang sangat luas, panas, tidak ada pepohonan dan tidak ada penjual makanan maupun minuman apapun di sana. Yang ada semuanya ketakutan, kebingungan karena akan menghadapi yaitu yang namanya yaumul hasar atau dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ sambil membawa rapotnya masing-masing di dunia ini, kita banyak baiknya atau banyak buruknya. Di yaumul hasar ini mempunyai pengertian yaitu masa seluruh manusia dikumpulkan setelah dibangkitkan dari kuburnya. Dijelaskan dalam dalilnya Quran surat Al-Hajj, yang artinya dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam alam kubur ini. Kehidupan selanjutnya yaitu ada yang namanya yaumul hisab, yang mempunyai pengertian tentang hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani kehidupan di dunia ini. Jelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 24, yaitu pada hari itu ketik lidah, tangan, kaki semuanya menjadi saksi dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Selanjutnya yaitu ada yaumul mizan, yaitu hari ditimbangnya setelah diperhitungkan tadi, yaitu sekarang ditimbangnya amal perbuatan manusia dari yang terkecil sampai yang terbesar. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah,
walaupun sebesar dzarrah itu pun juga ada ganjarannya, atau ada juga balasannya, atau ada juga pertanggungjawabannya. Di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 47, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit, sekalipun hanya sebesar biji sawi. Pasti kami mendatangkan pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungannya. Peristiwa lagi yaitu Yaumul Jaza. Setelah ditimbang, setelah diperhitungkan, ini kita bersiap untuk masuk di Yaumul Jaza, atau hari dibalasnya amal perbuatan kita masing-masing. Di situ nanti tidak ada yang dirugikan sama sekali dengan timbangan maupun perhitungan yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di dalam buku catatannya masing-masing. Di Yaumul Jaza kita akan masuk lagi, yaitu sesuai dengan hasil dari timbangan kita, hasil dari perhitungan kita, yaitu kita bisa di surga atau bisa di neraka. Surga sama neraka ini mempunyai pengertian, yaitu tempat terakhir pembalasan manusia. Dari sini kita bisa mengingat atau melihat betapa dahsyatnya kejadian hari akhir. Untuk itu kita harus selalu berbuat baik, selalu mawas diri, selalu istiqomah dalam menjalankan perbuatan baik dan mawas diri itu, agar nanti kelak bisa menambah berat kebaikan kita, atau bisa menjadi pahala yang nanti di rapot kita bisa mendapatkan balasan, yaitu di surga. Terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.